Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video ini kita bakalan melanjutkan kembali materi untuk JUnit. Jadi pada video ini adalah pertemuan ke-12 untuk unit testing menggunakan JUnit. Nah, untuk outline video kali ini kita bakalan membahas tentang expected atau bisa juga digunakan untuk exception, yang dimana fungsinya adalah untuk meng-exception atau mengecualikan beberapa argumen yang bisa kita setting pada saat melakukan unit testing. Nah, di sini ada beberapa exception yang bisa kita gunakan pada saat menggunakan expected pada saat melakukan testing. Nah, di sini saya bakalan buat contoh 5 contoh untuk menggunakan exception-nya. Pertama itu adalah illegal argument exception, yang dimana fungsinya untuk exception atau menyampingkan sebuah argumen yang ilegal. Misalkan ada sebuah argumen kalau nilainya lebih dari ini atau kurang dari ini dia bakalan error. Nah, kita bisa melakukan settingan itu atau melakukan pengodingan itu menggunakan illegal argument exception. Nah, pada saat lakukan testing, otomatis itu bakalan error. Nah, dengan adanya illegal argument exception itu, dia bakal meng-exception atau mengecualikan kondisi yang saya jelaskan tadi. Nah, bagaimananya nanti kita bakalan coba di prakteknya. Lalu ada assertion error. Assertion error ini dia bakal mengabaikan nilai expectation dengan realita atau resultnya yang berbeda. Misalkan ada perkalian 2 dikali 2 sama dengan 4, tetapi resultnya atau exceptionnya adalah misalkan 5. Nah, dia bakal mengecualikan itu dan bakal bikin tesnya menjadi sukses. Nah, lalu ada runtime exception, yang dimana runtime exception itu digunakan untuk mengeluarkan error atau menyampingkan error yang tidak terjadi pada saat kita menjalankan sebuah program. Nah, contohnya misalkan pada aritmatik atau perkalian aritmatik atau pembagian aritmatik, 4 dibagi 0 kalau misalkan kita jalankan di program dia tidak bakalan error. Tetapi pada dasarnya itu adalah error. Kenapa? Karena 4 dibagi 0 hasilnya bakalan error. Nah, dengan assertion error ini dia bakal mengabaikan kondisi seperti dengan runtime exception ini dia bakal mengabaikan kondisi seperti itu. Lalu ada stack overflow exception. Stack overflow exception ini di mana kondisi fungsi yang tipe datanya integer dikalikan dengan dirinya sendiri. Nah, itu bakalan terjadi stack overflow, yang dimana dia bakalan meluap atau bakalan terjadi stack overflow error. Nah, dengan exception ini dia bakalan melewati atau bakalan mengenyampingkan error yang terjadi. Lalu ada arithmetic exception. Arithmetic exception ini digunakan untuk error-error yang terjadi pada arithmetic. Contohnya kembali ke runtime tadi, bisa juga digunakan misalkan ada 4 dibagi 0. Nah, seharusnya error, tapi dengan arithmetic exception ini dia bakalan menjadi pass. Lalu ada ignore. Ignore ini dia bakalan meng-skip atau melewatkan sebuah kelas atau fungsi yang bakalan kita tes. Jadi dia tidak bakal melakukan tes terhadap kelas yang kita gunakan atau fungsi yang kita gunakan ignore ini. Lalu ada timeout. Timeout ini fungsinya untuk memberikan batas waktu pada saat kita melakukan atau metes sebuah kelas. Jadi kita bisa membuat batasan berapa lama sebuah fungsi atau metode yang bakalan kita tes. Nah, seperti itu. Misalkan kalau dia lewat dari dari waktu yang kita tentukan, dia bakalan error. Seperti itu. Nah, oke, kita cobakan saja bagaimana prakteknya. Sekarang kita buka NetBeans-nya. Di sini saya sudah buka NetBeans. Lalu saya bikin sebuah project. Namanya
exception namanya exception condition, lalu finish. Oke, pertama saya bakal bikin kondisi illegal argumen, yang dimana di sini saya bikin sebuah fungsi public integer illegal argument. Nah, misalkan di sini si fungsinya atau si memiliki nilai integer A dan integer B. Misalkan di sini kita bisa membatasi illegal argumennya. Misalkan jika nilai A lebih kecil daripada 0 atau nilai B lebih kecil juga dari 0, maka dia bakalan mengeluarkan illegal argument. Kita bisa menggunakan throw di sini, new illegal argument exception. Nah, misalkan kita pengen menampilkan errornya apa, misalkan nilai A nilai B, nah, lalu else kalau dia tidak error, ya bakalan misalkan kita bikin sederhananya saja, dia bakalan membagi, misalkan bagi A dengan B. Return atau gini saja. Oke, kita save. Oke, sekarang kita coba jalankan di fungsi main-nya. Condition E sama dengan new. Kita panggil si fungsinya. Oke, misalkan kita bikin kondisi yang tidak di bawah 0, jadi tidak kecil daripada 0. Oke. Nah, kalau kita jalankan hasilnya, nah dia bisa berjalan. Tapi kondisinya kalau misalkan kita bikin nilainya lebih kecil daripada 0, misalnya min 1 dan min 2, jalankan. Nah, di sini bakalan terjadi error. Kenapa? Karena di sini kita pakai illegal argument exception di sini, karena nilai si A itu tidak boleh kecil daripada si B. Nah, dengan menggunakan JUnit, kita bisa me-exceptionkan si illegal argument ini. Jadi dia tetap menjalankan walaupun ada illegal argumennya. Nah, kita cobakan di sini. Saya bikin sebuah tes untuk JUnit. Kita pilih kelasnya. Oke, lalu finish. Nah, sini saya bikin start. Stop. Oke. Nah, oke, di sini ini saya
Oke, ini saya komen dulu saja. Komen. Oke. Nah, sekarang kita bakal mencobakan atau ngetes menggunakan illegal argument dengan uh, menggunakan JUnit atau test unit. Nah, kita cobakan dulu tanpa illegal argument di sini. Misalkan nilai dari A-nya itu, misalkan di sini kita bikin 10 dulu. Kita run. Oke, resultnya berjalan dengan baik. Coba kita bikin minus. Apa yang bakalan terjadi? Kita run. Nah, oke, di sini dia error karena itu adalah illegal argumen, karena argumennya itu kalau misalkan nilainya lebih kecil daripada 0 dia bakalan error. Nah, dengan menggunakan exception illegal argument dia bakalan melewati atau mengexceptionkan kondisi seperti ini. Nah, caranya itu di tes kita bisa menambahkan exception di sini. Oh, sorry, expected di sini. Lalu kita bisa menambahkan illegal argument exception. Nah, sini terjadi error karena kita diminta untuk mengimport library-nya. Oke. Class. Oke. Nah, tinggalan kelasnya. Nah, kita coba jalankan lagi. Di sini kan statusnya sudah min 1 dan min 1 untuk nilai A dan B-nya. Kita coba jalankan. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, di sini hasilnya pass. Kenapa pass? Karena kita sudah menggunakan illegal argument exception seperti ini. Jadi si JUnit-nya bakalan meng-exception bahwa kondisi ini emang diinginkan oleh si developer atau pengembangnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada assertion error. Nah, assertion error ini digunakan untuk meng-exception ekspektasi yang kita inginkan. Misalkan di sini saya bikin sebuah kelas public integer jumlah. Misalkan A dan integer B. Oke, returnnya A plus B. Oke, atau integer hasil sama dengan A plus B. Kita tampilkan hasil A returnnya kita bikin hasil. Oke, sekarang kita coba jalankan. Oke, kita 10. Oke, kita jalankan. Oke, nilai 10. Nah, sekarang kita coba bikin tes di sini. Oke.
tes tadi namanya assertion. Kita bikin objeknya. Exception condition. Nah, oke. Kita bikin resultnya sama dengan jumlah. Kan 10 tambah 10 lalu expected sama dengan, misalkan ekspektasinya 10, tentunya 20. Nah, sekarang kita coba bandingkan pakai assert equals. Nah, oke. Sini assertion. Oke, kita coba jalankan. Kita lihat hasilnya. Oke, di sini hasilnya pass karena ekspektasi dengan resultnya sudah sama. Nah, apa jadinya kalau misalkan ekspektasi dan resultnya itu berbeda? Tentunya dia bakalan error atau fail. Nah, di sini fail. Nah, dengan menggunakan assertion, nah dia bakalan exceptionkan kondisi seperti ini atau satu kelas ini. Kita juga menggunakan expected di sini. Assertion error class. Nah, kita coba jalankan. Oke, seharusnya ini bakalan pass semuanya. Nah, sini pass. Walaupun di sini kondisinya antara expected dan resultnya itu berbeda, tapi dengan menggunakan assertion error ini, dia bakalan mengexceptionkan kondisi satu fungsi ini seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada runtime exception, yang dimana runtime exception ini bakalan melakukan exception kepada suatu kondisi aritmatika atau suatu kondisi yang ilegal. Nah, maksudnya seperti ini. Misalkan di sini, kita gunakan 4 dibagi 0. Kita coba jalankan. Nah, di sini bakalan terjadi error kalau 4 dibagi 0 itu tidak bisa. Nah, tidak bisa. Nah, dengan menggunakan si runtime exception ini, kita bisa menjalankan sebuah unit testing tanpa harus mengeluarkan errornya. Oke, misalkan di sini saya bikin satu metode lagi biar jelas. Integer pembagian integer A integer B. Saya sama dengan A kali bagi B. Hasil return. Oke, kita panggil fungsinya
bagian. Oke, misalkan kita bagi 4 dibagi 0 tadi, kita coba jalankan. Nah, oke, terjadi error karena apa? Karena arithmetic exception di sini tidak boleh dibagi dengan 0. Nah, dengan kita coba tes dulu di unit testingnya. Tes public void exception tes oke, sorry, ini bukan exception, ini runtime error. Kita bikin sebuah objek di sini. Oh, oke, kita bikin resultnya. Result sama dengan pembagian lalu kita bikin ini saja. Oke, kita masukkan nilainya, misalkan di sini A, ini B. Kan integer A sama dengan 10, integer B sama dengan 5. Oke, kita jalankan. Lihat hasilnya. Nah, di sini hasilnya tidak error atau pass, tesnya sudah pass 100%. Nah, apa yang terjadi jika kita bagi dengan 0? Kita coba jalankan lagi. Nah, di sini bakal terjadi fail, yang dimana tidak boleh dibagi dengan kosong atau zero. Nah, dengan menggunakan runtime error ini, dia bakalan mengexception kondisi seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan runtime exception. Oke, kita save, kita coba jalankan lagi. Nah, oke, di sini sudah tidak terjadi fail karena dia bakalan mengexception atau mengecualikan kondisi seperti yang kita inginkan ini. Nah, seperti itu. Oke, lalu selanjutnya ada stack overflow exception, yang dimana stack overflow exception ini adalah kondisi dimana dia bakalan error jika dibagi dengan kelas dia sendiri. Oke, saya contohkan, misalkan di sini saya punya sebuah kelas integer fungsi integer A. Nah, misalkan di sini saya bikin returnnya A
dikali, oke saya bikin dulu sebuah objek. Nah, lalu di sini saya coba membagi si dengan dirinya sendiri. Oke, sekarang kita coba jalankan terlebih dahulu. Nah, oke. Oh, ini masih yang error tadi. Coba ini 10. Oke, kita coba jalankan. Misalkan 2. Nah, oke. Di sini terjadi Stack Overflow. Kenapa? Karena di sini saya bikin si return-nya ini dibagi dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia bakalan terjadi flooding atau banjir terhadap nilai yang dikali oleh dirinya sendiri. Nah, misalkan kalau kita tes di unit test, dia juga bakalan terjadi error. Oke, di sini saya kopikan saja. Saya paste di sini, saya hilangkan expected-nya dulu. Lalu di sini tes Stack Overflow. Nah, sini overflow. Oke. Nah, ini saya hilangkan. Saya hilangkan satu variabel saja. Lalu di sini saya bakal manggil fungsinya tersebut. Stack Overflow function. Oke, kita coba tes. Nah, di sini terjadi satu fail di sini, yang dimana telah terjadi kondisi Stack Overflow untuk si exception condition ini. Nah, untuk mengexceptionkan si kondisi Stack Overflow, kita menggunakan expected juga. Lalu di sini kita bisa cari Stack Overflow error.class. Nah, jika dijalankan, nah, dia bakalan pass hasilnya semua. Jadi tidak bakalan ada error atau fail lagi yang terjadi. Nah, lalu ada arithmetic exception. Yang dimana arithmetic exception ini adalah meng-exception kondisi kegagalan dari arithmetic. Nah, contohnya dibagi dengan 0 tadi. Dibagi 0 tadi adalah salah satu kegagalan yang terjadi dengan operasi aritmatik. Nah, walaupun fungsinya sama dengan runtime error ini, yang dimana kalau runtime error ini kondisinya itu bisa untuk apa saja, tetapi kalau arithmetic ini hanya khusus untuk case arithmetic yang terjadi error. Kan di sini saya bikin fungsi arithmetic math saja. Oke. Di sini saya bikin sebuah objek. Oke. Lalu saya bikin sebuah variabel integer A sama dengan 10, integer B sama dengan 0. Lalu bagian
Oke, kalau dijalankan ini bakalan fail untuk tes yang kita lakukan. Nah, ini bakalan fail satu. Nah, untuk meng-exception-nya kita bisa menggunakan arithmetic exception ini. Nah, kita coba jalankan. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah pass 100% karena sudah di exception oleh si arithmetic exception ini. Nah, selanjutnya ada ignore. Jadi ignore ini dia bakalan men-skip fungsi yang bakalan kita tes. Nah, bedanya ignore dengan exception apa? Kalau exception dia tetap melakukan tes terhadap fungsi atau kelas atau metode yang kita ujikan. Tetapi kalau untuk ignore dia secara otomatis langsung men-skip tanpa harus metes sebuah fungsi yang kita lakukan testing. Nah, di sini misalkan di sini saya bikin sebuah fungsi. Nah, di sini kita bisa menggunakan atau menambahkan add Oke, sebelum tes kita bisa menambahkan sebuah sintak. Oke, ignore di sini. Oke, kita lihat errornya, kita diminta untuk import. Nah, kita diminta untuk menambahkan ignore. Di sini kita nambahkan ignore. Nah, yang dimana untuk ignore ini dia bakal skip fungsi ini. Nah, di dalam ignore ini atau pada ignore ini kita juga bisa menambahkan string yang dimana untuk penanda kalau tes ini akan sudah di skip. Jadi dia tidak melakukan testing terhadap fungsi ini. Nah, kita coba jalankan. Kita lihat. Oke, coba jalankan lagi. Oke, kita coba jalankan lagi. Lihat resultnya. Kita lihat di sini ada satu fungsi yang di skip. Nah, nama fungsinya adalah test skip. Jadi di sini dia bakalan menampilkan pesan kalau ada satu fungsi bakalan di skip. Nah, dengan menggunakan ignore ini otomatis kita juga bakal mengurangi persentase untuk skip yang tes yang bakalan kita lakukan. Jadi misalkan tadi sudah 100% dengan menggunakan tes skip ini jadi berkurang persentase untuk melakukan testingnya. Seperti itu. Nah, lalu yang terakhir itu ada timeout. Yang dimana di sini saya bakalan bikin sebuah fungsi. Saya bakalan bikin fungsi yang bakalan melooping selalu. Akan looping while true. Nah, oke. Jadi di sini saya bikin sebuah fungsi, lalu saya jalankan di sini. Misalkan looping. Nah, jadi ini fungsi bakalan melakukan looping selalu yang dimana mengakibatkan program ini tidak bakalan berhenti. Nah, kita coba jalankan terlebih dahulu. Oh, masih ada Stack Overflow ya. Stack Overflow-nya. Oke.
So, kita komen saja. Stack Overflow error. Oke, kita komen saja. Ini untuk Stack Overflow-nya. Kita coba jalankan. Nah, oke. Jadi ini adalah kondisi yang dimana program ini bakalan melooping selalu. Jadi di sini bakalan berjalan. Statusnya selalu running di sini. Nah, untuk menggunakan timeout error atau timeout ini, kita bisa membatasi waktu uji coba pada sebuah fungsi atau sebuah metode. Oke, di sini saya bikin tes terlebih dahulu. Fungsi tes time out. Nah, saya bikin sebuah objek di sini. Lalu saya panggil fungsi loopingnya. Oke. Nah, kalau misalkan kita tanpa runtime, fungsi ini dia bakalan melakukan tes selalu. Jadi ini nggak bakalan berhenti nih untuk tesnya. Dia bakalan berjalan selalu sampai kapanpun. Nah, dengan menggunakan timeout, kita bisa membatasi waktu untuk melakukan tesnya. Oke, contohnya kita bisa menambahkan di tes ini bisa menambahkan timeout sama dengan misalkan 10 di sini. Oke, kita coba jalankan. Nah, jadi di sini kita bisa membatasi waktunya bahwa di dalam timeout ini kita hanya membatasi waktunya hanyalah 10 milisecond di sini. 10 milisecond di sini. Jadi kalau misalkan tesnya lebih dari 10 milisecond ini, dia otomatis bakalan error. Seperti itu. Nah, jadi itu adalah beberapa percobaan untuk sintaks-sintaks pada JUnit yang bisa teman-teman cobakan. Nah, untuk itu saya bakalan membahas sedikit tentang project untuk JUnit ini. Jadi untuk project kali ini teman-teman bakalan diminta melakukan testing terhadap project yang pernah dibuat di semester atau di quarter sebelumnya. Contohnya di quarter 2 teman-teman pernah bikin project desktop menggunakan Java, lalu pernah membuat project JSP juga, dan kemarin terakhir project JSF. Nah, untuk tesnya teman-teman bisa menggunakan project tersebut, terserah mau project desktop menggunakan JForm atau web menggunakan JSF atau JSP. Nah, silakan dibuat seperti itu. Lalu di sini saya meminimalkan ada 10 testing atau sintak testing yang boleh teman-teman gunakan, dan yang digunakan bebas mau apa saja. Yang penting ada 10 testing yang berbeda-beda untuk unit test pada aplikasinya. Nah, lalu di sini saya juga teman-teman diminta untuk membuat black box testing dan white box testing. Jadi bakalan ada komparasi antara black box testing dan white box testing yang teman-teman gunakan. Nah, misalkan terjadi fail pada saat uji testing, ya udah teman-teman nggak perlu membenarkan atau membetulkan agar bisa menjadi 100% untuk suksesnya. Nah, tidak usah. Jadi misalkan ada cuman 80 sukses pada saat melakukan testing, ya udah bikin seperti itu. Asalkan teman-teman mengerti 20% lagi errornya kenapa atau fail si testingnya kenapa. Nah, seperti itu. Jadi silakan dibuat project-nya. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.